Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh kita. Salah satunya yaitu dengan hadirnya kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis ilmu, melanjutkan silsilah kajian kita pada kitab Al-Kabair. Itu sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar yang hendaknya dijauhi oleh kaum muslimin sebagai bentuk tauhid mereka, sebagai bentuk cinta mereka, dan melaksanakan tujuan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan pada pembahasan kitab ini kita sudah sampai pada Al-Kabiratu Tsaniyah, itu dosa besar yang kedua, yaitu tentang qatlun nafs, membunuh jiwa. Kita sudah sampai kurang lebih setengah dari pembahasan ini. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita selesaikan Al-Kabiratu Tsaniyah atau dosa besar yang kedua ini. Bagi yang mengikuti kitabnya, saya akan melanjutkan perkataan muallif Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala pada halaman yang ke-15. Beliau mencantumkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berbuah amal yang saleh, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Qala al-muallif, penulis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya, janganlah kalian kembali seperti zaman jahiliyah nanti setelah sepeninggalku menjadi kufaran, yaitu menjadi kafir dengan berbuat salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya yang lainnya. Dan di sini menunjukkan bahwasannya membunuh jiwa seorang mukmin adalah dosa besar yang sangat besar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencantumkan kufaran. Kufaran di dalam hadis ini bukanlah keluar dari Islam. Bukan diartikan keluar dari Islam. Akan tetapi kufaran di sini kufrun duna kufrin, istilahnya kufur di bawah kekufuran, atau kufur asghar, kufrun asghar, kufur kecil. Kenapa? Karena tidak bisa kita memahami hadis dengan sendirinya, melainkan ahlu sunnah wal jamaah ketika menyimpulkan sebuah hukum atau membaca dalil itu metodenya dengan mengumpulkan, tidak dengan satu saja. Jika dengan satu saja memang diartikan adalah kufar, keluar dari Islam. Akan tetapi hadis-hadis yang lainnya, contohnya mengatakan sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim adalah kefasikan
dan membunuhnya adalah kekufuran. Kekufuran yang dimaksud juga dalam hadis ini adalah kufur kecil, yaitu kufur kecil sama dengan dosa besar. Maka hadis ini menunjukkan membunuh adalah dosa besar dari lafaz kuffaran. Dari lafaz kuffaran, yaitu kuffaran ay kabiratan, yaitu dosa besar. Ya, tidak seperti selain golongan ahlu sunnah seperti zaman dahulu atau bahkan sampai kapanpun Mu'tazilah, ada golongan namanya Mu'tazilah, berpedoman bahwasannya pelaku dosa besar termasuk membunuh, ya, itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ya, Mu'tazilah punya pendapat sendiri, Khawarij punya pendapat sendiri. Ya, Khawarij mengatakan pelaku dosa besar, pembunuhan, keluar dari Islam alias kafir. Sedangkan Mu'tazilah mempunyai prinsip pelaku dosa besar, termasuk salah satunya membunuh, keluar dari Islam tapi tidak kafir. Istilahnya adalah di satu tempat di antara dua tempat, manzilatun bainal manzilatain. Ya, manzilatun yang dimaksud satu tempat adalah Islam, bainal manzilatain, satu di antara dua tempat, di antara Islam dan kafir. Itu hukum dunianya menurut Mu'tazilah. Khawarij tegas keluar dari Islam. Ya, akan tetapi hukum akhiratnya mereka kompak, sama-sama mengatakan kekal di neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Mereka pakai dalil, ya, fajazaohu jahannam khalidan fiha, seperti di dalam surat An-Nisa yang disebutkan pertama kali oleh penulis. Di situ Allah mengatakan barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kata Mu'tazilah, ini buktinya. Ya, pernah terjadi kisah ada tokoh Mu'tazilah kurang lebih di era Imam Asy-Syafi'i, ya, abad kedua Hijriah, bernama Bishr bin Ghiyath Al-Marisi. Bermajelis, ya, dia menyampaikan ilmu dalam majelisnya, mengatakan bahwasanya pelaku atau pembunuh, ya, itu tempatnya di neraka. Jika tempatnya di neraka berarti kafir dia di dunia. Kemudian dikomentari oleh salah seorang jamaahnya, bahkan yang usianya disebutkan paling muda di antara para jamaah, paling muda, yang bernama Anas. Ya, jamaah banyak waktu itu, yang paling muda ini Anas mengatakan, lalu bagaimana? Ya, tadi dia membawakan Bishr bin Ghiyath, sang guru mengatakan surat An-Nisa ayat yang ke-93 dalilnya. Kemudian Anas mengatakan, lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik tetapi mengampuni dosa selain syirik? Fabuhita, maka terdiamlah dan bingunglah Bishr bin Ghiyath tadi, ya, seorang tokoh ahlul bid'ah dari golongan Mu'tazilah. Ya, ini membuktikan bahwasanya bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah seperti itu. Ahlus sunnah ketika menyimpulkan hukum, ya, memahami dalil itu secara komprehensif, semuanya dikumpulkan, ya, sehingga tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Sementara ahlul bid'ah tidak. Nakfuru bi ba'din wa nu'minu bi ba'din. Kami kufuri sebagian, kami imani sebagian. Yang menurut akal kami masuk, kami imani. Yang menurut hawa nafsu kami pas, ya, kami lakukan. Adapun yang tidak, maka kami tinggalkan. Ini adalah bedanya metode ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Dan yang dicantumkan oleh muallif di sini maksud kufaran, ya, kalau kita baca dalil secara keseluruhan,
Maksud kufaran di sini adalah kufur kecil, sama dengan dosa besar. Berikutnya beliau mengatakan waqala Bashir bin Muhajir an Ibni Buraidah an abihi, dari Bashir bin Muhajir dari Ibn Buraidah dari ayahnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Ya. Membunuh seorang mukmin besar konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih besar daripada zawalud dunya, lenyapnya dunia seluruhnya. Membunuh seorang mukmin bandingannya adalah lebih besar daripada lenyapnya dunia seluruhnya. Ya. Ini adalah menunjukkan kedudukan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya, kalau tidak salah di pekan lalu saya sebutkan, berikan nasihat, maka hormatilah saudara kita yang mukmin. Niscaya antum akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sampai kita mudah mencela atau mudah wal'iyadu billah menumpahkan darahnya, apalagi ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul menyebutkan tumpahnya darah seorang mukmin seorang saja lebih dahsyat daripada lenyapnya dunia. Berikutnya waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang berada di atas keleluasaan dalam agamanya, ya, selama dia tidak menimpakan sesuatu atau menumpahkan darah yang haram, menumpahkan darah yang haram. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin, ya, antum bisa lihat yang bawa kitabnya di halaman 17. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fima naqalahu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang mukmin berada di atas keleluasaan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Beliau menyebutkan ai fi sa'atin min dinihi, maksudnya adalah keleluasaan di dalam agamanya, yakni ma lam yaqtul mu'minan au dhimmiyan au mu'ahadan au musta'manan. Beliau menyebutkan yang dimaksud darah yang haram itu ada 4. Mukmin, yang 3 kafir semua, yang 1 mukmin, yang 3 yaitu kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Adapun kafir harbi maka halal darahnya. Sebelum kita bahas ini, tadi disebutkan keleluasaan agamanya. Apa maksudnya? Nah, di sini para ulama mengatakan bahwasannya seorang manusia punya naluri terhadap manusia yang lainnya, ya, dan apabila dia khianati naluri tersebut, maka nalurinya akan rusak. Dan ketika nalurinya rusak, dia akan merasa sempit hidupnya sehingga tidak nyaman dia di dalam beragama. Dan tidak menutup kemungkinan dalam kesempitan itu sehingga dia berpikir untuk keluar dari agama Islam, ya, keluar dari agama Islam. Ini adalah konsekuensi besar akibat seseorang yang menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menyebutkan bahwasannya sebenarnya asal hukum darahnya orang kafir ya haram. Asalnya darahnya orang kafir haram kecuali kafir harbi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan
perangilah mereka semuanya. Yang dimaksud tidak termasuk 3 orang ini atau 3 golongan ini. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang kafir semuanya, tidak termasuk 3 golongan ini. Yaitu pertama kafir zimmi, yaitu kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, kemudian mereka membayar jizyah, mereka membayar upeti ya kepada pemerintah kaum muslimin, sehingga mendapatkan perlindungan. Yang demikian haram hukumnya ditumpahkan darahnya ya. Yang kedua muahad, yang memiliki perjanjian perlindungan dari pemerintah kaum muslimin, seperti yang ada di sekitar kita ya, ada yang seperti yang di sekitar kita. Pemerintah kita mengatakan untuk melindungi agama lain selain Islam, ditetapkan beberapa agama. Ini namanya muahad ya, berada di bawah perjanjian pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, haram hukumnya. Yang ketiga adalah musta'man. Musta'man adalah kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah kaum muslimin ketika terjadi peperangan. Ada kaum muslimin dan orang kafir berperang, kemudian gencatan senjata, ingin melakukan diplomasi, kemudian kafir mengutus salah seorang pasukannya kepada daerah kaum muslimin dengan syarat dilindungi. Sudah mendapatkan perlindungan, dia masuk, haram hukumnya untuk dibunuh, diganggu. Tidak semua kafir halal darahnya, tidak semua kafir harus dibunuh. Mereka juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah atau bukan? Hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak mudah untuk langsung dibunuh. Bahkan mereka juga mendapatkan hak untuk dinasehati, diajak kepada agama Islam ya, bukan langsung dibunuh. Kalau dibunuh akhirnya sama saja apa? Kita menyegerakan dia untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah syaitan juga menginginkan manusia supaya segera menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah sama perbuatan manusia dengan syaitan ketika ingin menyegerakan orang kafir menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ini adalah peringatan keras bagi yang suka memiliki keyakinan kafir harus dibunuh, dibom ya, melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah orang kafir. Ini sama sekali bukan dari ajaran Islam. Ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, bahkan ketika berhadap-hadapan saling membawa pedang sekalipun tidak langsung serang. Pertama apa? Diajak masuk Islam dulu. Seandainya sudah mau masuk Islam, selesai, tidak ada peperangan ya. Maka ini adalah hal yang diperingatkan oleh para ulama, bahwasanya tidak mudah menumpahkan darah manusia, termasuk orang kafir sekalipun, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika dalam posisi peperangan. Kemudian beliau mengatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuqdha bainan nasi fid dima. Awal mula yang dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara manusia pada hari kiamat adalah ad-dima, yaitu darahnya ya. Di dalam riwayat lain disebutkan, mungkin yang banyak tersebar, awwalu ma yuqda alaihi yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Awal mula yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salatnya. Di sini juga disebutkan awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Awal mula yang dihisab oleh Allah adalah darahnya. Seakan-akan berbenturan dua riwayat ini. Ketika kita jamak, yang dimaksud adalah ketika yang dihisab adalah as-salah, yaitu salat, ketika hisab itu berhubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun darah ketika hisabnya berkaitan antara dia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan manusia. Yang dihitung awal pertama kali adalah darahnya. Wa qala Quraisy 'ani sya'bi,
Berkata Quraisy dari Asy-Sya'bi an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita lalui babnya, bab pertama. Wa qatlun nafs, yang kedua adalah membunuh jiwa. Wa uququl walidain, kemudian yang ketiga adalah durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena hadis inilah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berbeda dengan kitab kabair yang lainnya. Beliau mencantumkan yang nomor 2 adalah membunuh, ya, mencantumkan yang nomor 2 adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab kabair yang lainnya setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua, ya. Kemudian wa an Humaid bin Hilal, dari Humaid bin Hilal, nabba'ana Bishr bin Asim, menceritakan kepada kami Bishr bin Asim, nabba'ana Uqbah bin Malik, menceritakan kepada kami Uqbah bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha aba ala man qatala mu'minan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggan, maksudnya enggan di sini enggan memberikan taubat kepada orang yang membunuh mukmin secara sengaja. Qalaha thalathan, Nabi mengulang perkataan ini 3 kali. Riwayat yang menyebutkan Nabi mengulang perkataannya menunjukkan perkara ini adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Hadis ini panjang. Ini adalah kisah pada waktu itu terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir. Kemudian ada salah seorang kafir yang melarikan diri, ya, kemudian dikejar oleh kaum muslimin. Kemudian ketika kaum muslimin menghunuskan pedang di hadapan orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dihabisi oleh kaum muslimin tadi. Ini bukan kisahnya Usama, beda lagi. Dihabisi oleh kaum muslimin yang tadi. Setelah itu orang ini bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya telah begini dan begitu. Kemudian Rasul SAW pergi, tidak menjawab, diabaikan orang. Kemudian beliau berkhutbah, menyindir orang ini, berkhutbah, ya, bahwasanya orang yang membunuh mukmin secara sengaja Allah enggan memberinya taubat. Kemudian orang ini merasa tidak bersalah ketika Nabi turun dari mimbarnya mendekat kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena takut dengan pedang saya. Ditinggal lagi orang ini oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkhutbah lagi dan mengatakan yang sama. Orang tadi pun belum puas, mendatangi Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya membunuhnya karena saya merasa syahadatnya takut dari pedang saya. Ditinggal lagi oleh Rasulullah SAW. Sampai ketiga kalinya Rasul mengatakan demikian, sesungguhnya Allah enggan menerima taubat orang-orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Jelas mukmin dari mana? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun sebenarnya orang tadi benar, ya, mungkin saja benar, tetapi Rasul SAW tetap menyalahkan dia. Di sini membuat kesimpulan bahwasanya kita menghukumi orang sudah secara zahirnya saja. Secara zahirnya. Tidak lebih dari itu. Kita tidak tahu isi hati manusia. Nah, berikutnya wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin tuqtalu zulman, tidaklah ada seorang jiwa yang dibunuh secara zalim, illa kana ala ibni adamil awal kiflum min damiha,
kecuali pasti anak Adam yang pertama akan menanggung dosanya. Akan menanggung dosanya, yaitu anak Adam yang berseteru Qabil dan Habil. Ya, Qabil membunuh Habil. Maka Qabil ini setiap ada pembunuhan di muka bumi ini dia mendapatkan dosanya. Ini menunjukkan peringatan dari Nabi SAW, jangan sampai kita memberikan sunnah sayyi'ah, yaitu contoh yang buruk. Ya, apapun itu, contoh yang buruk jangan sampai kita contohkan kepada manusia sehingga manusia tadi mencontoh dan kita dapat dosanya. Akan tetapi kebalikannya, yang semangat atau paksakan diri kita untuk memberikan sunnah yang baik, ya, sunnah yang baik, sehingga setiap manusia yang mencontoh kita akan mendapatkan pahalanya. Berikutnya ikhwan, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh mu'ahad, seperti tadi kafir yang ada perjanjian dilindungi oleh kaum muslimin, barang siapa yang membunuh orang itu, lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina 'ama, padahal kata Nabi SAW, aromanya surga bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ya, sementara orang yang membunuh mu'ahad, apalagi mukmin, ini mu'ahad kafir, tapi kafir yang haram darahnya, ya, tidak mencium bau surga, wal iyadu billah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Nasa'i. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pelajaran dari sisi yang lain menunjukkan di sini kaum muslimin adalah mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang selalu menepati janjinya. Mu'ahad ini adalah kaum muslimin yang menjamin keselamatan orang kafir, dan kafirnya dikatakan mu'ahad, maka tidak boleh dikhianati. Berarti ini simbol besar, sifat dari kaum muslimin adalah orang-orang yang menunaikan janjinya, tidak mengkhianati janjinya. Berbeda dengan munafik. Kata Nabi SAW, ayatul munafik thalatha, tanda-tanda orang munafik adalah 3, ya, yaitu idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat dia berkhianat, wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dia mengingkari. Salah satunya ini pelajaran dari sisi lain, mu'ahad, ya, kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh karena dia punya perjanjian dengan kaum muslimin. Barang siapa yang membunuhnya berarti dia telah mencederai keislamannya, mengkhianati janjinya. Ya, tidak seperti orang-orang kafir. Antum ingat peristiwa Yaumur Raji' atau Bi'r Ma'unah pada zaman Nabi SAW. Itulah sifat dari orang-orang kafir, mengkhianati janji. Setelah peperangan Uhud, terlihat kaum muslimin mengalami kekalahan, ya, mereka menjadi-jadi kaum musyrikin, kemudian mendatangi kabilah Qarah dan Ra'al, yaitu kabilah di sekitar kota Madinah, mendatangi Nabi SAW, pura-pura menampakkan Islamnya. Ya Rasulullah, kami orang yang baru masuk Islam, utuslah kepada kami sahabat-sahabatmu ke daerah kami untuk mengajarkan kami hukum-hukum Islam, mengajarkan kami Al-Quran. Nabi diberitahu gini, Masya Allah, betapa semangatnya Nabi menyebarkan agama Islam, sehingga tanpa banyak bicara Nabi pun mengirim 10 orang sahabatnya. 10 orang sahabatnya. Ketika berangkat 10 orang sahabat dipimpin oleh Asim bin Thabit,
Ya. Sampai di daerah yang bernama Ar-Raji', mereka dikepung oleh Banu Lihyan. Dikepung oleh Banu Lihyan, kurang lebih ada 200 orang yang mengepungnya. Sampai mereka naik berlindung ke atas bukit. Ya. Kemudian mereka mengatakan, ini sudah dikhianati ini. Kemudian ketika mereka yang 10 orang naik ke atas bukit, dikatakan oleh Banu Lihyan, turunlah kalian. Jika kalian menyerahkan diri mengikuti kita, tidak ada satupun yang dibunuh. Mu'ahad atau tidak berarti? Mu'ahad. Ada perjanjian untuk dilindungi. Apa yang terjadi? Kecuali Asim bin Thabit mengatakan, adapun saya ana wallah, saya demi Allah, ya, saya tidak akan turun atau menyerah ke perlindungannya orang kafir. Saya sudah tahu orang kafir khianat. Asim bin Thabit ketuanya. Ya. Kemudian Asim bin Thabit pun mengelak dengan senjatanya sampai dibunuh. Terbunuhlah Asim bin Thabit, sang ketua regu tadi. Ya. Dan Asim bin Thabit semasa hidupnya punya janji sama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyentuh tubuhnya orang musyrik. Sehingga dia ketika hendak menyerang mereka, ya Allah, Asim bin Thabit berdoa, ya Allah, lindungilah jasadku, jangan tersentuh mereka sebagaimana masa hidup kau tidak pernah menyentuh mereka. Dan ketika jasadnya sudah tergeletak wafat Asim bin Thabit, ada seorang wanita yang membayar kaum lelaki untuk mengambil kepalanya Asim. Ambil kepalanya, karena 2 anaknya pernah dibunuh oleh Asim di perang Uhud. Ya, ambil kepalanya, kalian akan aku berikan khomer yang banyak, kata wanita tadi. Kemudian berjalanlah para lelaki ingin mengambil jasadnya Asim bin Thabit. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan lebah dan tawon, ya, mengerumuni jasadnya Asim bin Thabit, sehingga mereka pun tidak bisa menyentuh jasadnya. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Semasa hidupnya tidak pernah menyentuh orang musyrik, maka pada wafatnya jasadnya dilindungi oleh Allah, orang musyrik tidak bisa menyentuhnya. Ya. Kemudian tersisa 9 orang. Ya. Dibantai yang 6 oleh Banu Lihyan. Inilah sunnah orang kafir. Tidak boleh ditiru oleh kaum muslimin. Ini sama statusnya mu'ahad muslimnya menurut orang kafir. Ya. Mendapat perlindungan perdamaian, perlindungan keamanan. Tetapi ketika turun dari bukit tadi dibunuh. Disisakan 3 orang. Zaid bin Dathnah, Abdullah bin Tariq, ya. Dan satu lagi Khubayb bin Adi. 3 orang ini dibawa, dan Abdullah bin Tariq mengelak ketika dibawa diikat. Hadza awwalul ghadar, kata dia. Nah, ini buktinya kita sudah turun menyerahkan diri, ini awal dari pengkhianatan ini, dibelenggu. Sehingga dia melawan dan dibunuhlah Abdullah bin Tariq. Tersisa 2, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathnah. Apa yang terjadi? Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathnah dijual. Ya, dijual sebagai budak. Khubayb bin Adi dibeli oleh Banul Harith. Karena Banul Harith tahu ini Khubayb bin Adi yang bunuh tokohnya di perang Badar. Sedangkan Zaid bin Dathnah dibeli oleh Sofwan bin Muawiyah. Karena Sofwan bin Muawiyah tahu ini Zaid bin Dathnah yang bunuh bapaknya Umayyah bin Khalaf, walaupun akhirnya ditebas oleh Bilal bin Rabah. Ya, dibeli. Mereka semua dibeli untuk dibunuh. Ini adalah pengkhianatan orang kafir, ya. Sedikit cerita tentang tarikh supaya kita mengetahui bagaimana sifat mereka, bedanya hati kita dengan hatinya mereka. Ya, walaupun wajahnya senyum, kaum muslimin wajahnya ada kan kaum muslimin yang susah senyum tuh, ada. Ya, ada, tapi jauh lebih baik dia daripada orang kafir yang wajahnya suka senyum. Karena yang menjadi sumber orang itu baik atau tidak adalah hati. Ya.
Dan orang musyrik, orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, najasun. Najis, bukan najis jasadnya. Bukan kalau kita habis salaman sama orang musyrik kita harus cuci 7 kali, kemudian enggak. Maksudnya najis di sini adalah najis ma'nawi. Akidahnya najis. Hatinya kotor, walaupun wajahnya tampan, suka senyum, banyak fulusnya, ya, tapi ini tidak menjamin kebaikannya. Karena hatinya adalah najis. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan. Berbeda dengan kaum muslimin, apapun keburukannya tetap namanya iman ada di dalam hatinya, itu adalah awal mula kebaikan. Antum lihat kaum mukminin kalau sudah dinasihati, didudukkan, dia patuh, mengakui kesalahannya. Ya. Kemudian dilanjutkan di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih." Ketahuilah barang siapa yang membunuh jiwa yang dilindungi, ya, ada perjanjian perlindungan keamanan untuknya, orang tersebut mendapatkan perlindungan dari Allah dan perlindungan dari Rasulnya, kemudian dibunuh, faqad akhfara zimmatallah, maka orang tadi sudah melanggar perlindungan Allah Subhanahu wa taala, merusak perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Wala yarah raihatal jannah, dan dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 kharifan, dan sesungguhnya aroma surga bisa tercium dari jarak 40 kharif. Kharif adalah aman, kharif adalah tahun, dari jarak 40 tahun. Sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian berikutnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiyallahu maktubun baina 'ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang menolong saudaranya di dalam membunuh seorang jiwa atau seorang mukmin, bisyatri kalimah, walaupun hanya dengan sedikit ucapan menolongnya, ayo sudah bunuh, gitu saja, ya, laqiyallahu maktub baina 'ainaihi ayisun min rahmatillah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan bertemu dalam keadaan di antara matanya tertulis ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dhaif. Akan tetapi hadis ini dhaif, disebutkan rawahul Imam Ahmad, kata penulis rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, wa fi isnadihi maqalun, akan tetapi dalam sanadnya ada perbincangan dari para ulama. Ya, ternyata hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, diantaranya Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, tetapi walaupun dhaif, dicantumkan oleh penulis di dalam rangka menunjukkan beratnya, ya, pembunuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dhaif secara sanadnya, tapi maknanya benar, yaitu dosa besar membunuh saudaranya dan menolong saudaranya untuk membunuh. Hadis ini adalah larangan menolong saudaranya untuk membunuh, walaupun dengan kalimat sedikit. Gitu aja, sama, menunjukkan keridhaannya untuk dibunuh, sikat, gitu ya, sama, ya. Dan hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, janganlah tolong menolong di dalam keburukan dan perbuatan dosa, permusuhan dan perbuatan dosa.
Berkata Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi, Iz bin Abdissalam rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Qawaid mengomentari hadis ini, idza aradta ma'rifatal farqi bainas saghirah wal kabirah. Beliau mengatakan, apabila engkau ingin mengetahui antara perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar, fa'arid mafsadatadz dzam, coba timbanglah konsekuensi kerusakan dari dosa tersebut, ala mafasadil kabair al-mansus alaiha, ditimbang dengan kerusakan dosa besar atau kerusakan yang diakibatkan dari dosa besar. Kalau kalian ingin tahu ya dosa itu kecil atau besar, timbang dengan dosa besar itu sendiri. Kalau dosa besar seperti membunuh, sudah jelas kerusakannya besar ya, menghilangkan nyawa. Kemudian bagaimana kalau menolong di dalam pembunuhan atau ngompor-ngompori, atau orang mau membunuh tanya di mana jual apa samurai, atau di mana jual pistol, sementara dia tahu ini mau bunuh orang. Apa hukumnya ketika seseorang membantu orang ini? Al-Iz bin Abdissalam mengatakan, jika kalian ingin timbang, coba timbanglah dengan mafsadah dosa besar aslinya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna qasat an aqalli mafasadil kabair fahiya minas saghair. Jika konsekuensinya lebih kecil daripada kerusakannya dosa besar, maka dia termasuk dosa kecil. Tapi ya, wa in sawat adna mafasadil kabair aw rabat, akan tetapi jika sama kerusakannya atau bahkan lebih besar, fahiya minal kabair, maka sama itu termasuk dosa besar. Kira-kira menolong pelaku pembunuhan mafsadahnya lebih kecil atau lebih besar? Bahkan orang yang nggak jadi bunuh karena dikompor-kompori jadi membunuh. Ya, maka inilah yang dimaksud di dalam hadis ini, walaupun sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Berikutnya, wa an Muawiyah, dari Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu dzambin asallahu an yaghfirahu, setiap dosa berpeluang oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, illa ar-rajul yamutu kafiran, kecuali seseorang yang mati dalam kondisi kafir, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seseorang yang membunuh mukmin secara sengaja. Apakah orang membunuh mukmin secara sengaja dosanya tidak diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak demikian. Hadis ini termasuk mutasyabihat, harus ditarik kepada yang muhkam. Nah, ini dapat istilah kita ya. Seluruh dalil baik Al-Quran dan Sunnah ada muhkam dan mutasyabihat. Dalilnya di dalam surat Ali Imran. Ya, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, ada dua metode atau dua unsur. Ada muhkamat ya, muhkamatun hunna muhkamatun wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Wajib tahu atau tidak? Ya wajib tahu kita istilah muhkam dan mutasyabihat. Ya, muhkam adalah dalil yang simple ya, kita simple saja di majelis ini. Muhkam adalah dalil atau nas yang monotafsir, tidak bisa ditarik kemana-mana, tafsirnya satu, tidak bisa ditarik kemana-mana. Kalau ditarik kemana-mana akan menolak akal sehat ini ya, akan menolak akal. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa,
Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Secara bahasa, bisakah bersemayam atau istiwa di atas arsy? Istiwa itu kan artinya tinggi, tinggi di atas arsy. Kemudian ditafsirkan menguasai. Oh, ini maksudnya menguasai. Sejak kapan bahasa tinggi sama dengan menguasai? Nggak sama sekali. Kalau tinggi sama dengan menguasai, berarti lawan dari menguasai adalah rendah. Karena lawan dari tinggi adalah rendah. Kan nggak sama, tidak sama. Ketika ayat yang muhkam seperti ini ditarik kemana-mana tafsirnya, akal akan menolak. Kita akan kembali kepada penafsiran yang awal, muhkam. Ini ciri-cirinya ayat yang muhkam. Adapun yang mutasyabihat adalah lawannya, yaitu yang multi tafsir. Contohnya di dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, tadi ayat yang muhkam mengatakan Allah di atas arsy. Ayat ini mengatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, ayat ini bisa ditarik kemana-mana. Oh, maksudnya ya sudah di mana kita berada, di situ Allah ada. Berarti setiap manusia punya Allah. Berarti nggak satu dong Allah. Ya. Atau ada yang mengatakan, oh, tidak membersamai kaum mukminin. Orang kafir nggak ditinggal. Sama aja. Orang mukminin memang satu, kan banyak juga. Ditarik kemana-mana. Akhirnya cara memahami ayat ini harus dikembalikan ke yang muhkam. Cara menafsirkan ayat mutasyabihat adalah dikembalikan ke yang muhkam. Berarti disimpulkan untuk keberadaan Allah, zatnya di atas arsy, sedangkan tadi disebutkan di mana-mana adalah ilmunya. Ilmunya Allah di mana-mana. Allah mengetahui dimanapun kalian berada. Tetap Allahnya di atas arsy. Ya, sama juga yang ini. Kalau disebutkan Allah tidak mengampuni dosa semuanya, Allah tidak mengampuni seluruh dosa berpeluang diampuni oleh Allah kecuali orang yang mati dalam kondisi kafir, jelas ini muhkam ya. Dengan ayat yang lain jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Muhkam, jelas, ayatnya satu tafsir. Hadis ini kemudian mengatakan atau lelaki yang membunuh mukmin secara sengaja. Loh, katanya yang jelas-jelas masuk neraka musyrik dan kafir, ini membunuh kok masuk? Berarti mutasyabihat. Harus dikembalikan ke yang muhkam. Mana yang muhkam? Surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Lalu apa maksud kafir di sini? Apa maksud tidak diampuni di sini? Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencantumkan membunuh sandingannya dengan kafir adalah supaya kaum muslimin menjauhi amalan ini. Karena amalan ini supaya terlihat besar disandingkan dengan dosa yang sangat besar. Jelas? Menunjukkan bahwasanya membunuh nggak main-main. Ya, Rasul sandingkan dengan kekafiran. Hakata. Baik, sisa dari pembahasan ini adalah bagaimana taubatnya seorang pembunuh. Bisa dilihat di dalam kitab halaman 18. Di situ Syekh Utsaimin mengulas, ya. Beliau mengatakan jumhurul ulama ala anna taubatahu tasihhu li'umumi qawlihi ta'ala. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya taubatnya seorang pembunuh itu sah. Ya, sah sesuai dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala,
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan yang tidak berzina, wa man yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dia akan mendapatkan siksa yang besar, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dan akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, muhana, dalam kondisi dihinakan, illa man taba, kecuali yang taubat. Kecuali yang taubat berarti dosa-dosa yang disebutkan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan fahuna nassun ala anna man taba min qatlin nafs allati harramallahu illa bil haqq wa amana wa amila salihan fa innallaha yatubu alaihi. Di sini adalah nas yang jelas bahwasannya orang yang taubat dari membunuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubatnya memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, kata para ulama, syarat taubat yang diterima adalah, masih ingat? Melepaskan dosanya, meninggalkan dosanya. Al-iqla'. Yang kedua, menyesali, an-nadam. Yang ketiga, berjanji untuk tidak. Tiga ini jika sang hamba berdosa atau bermaksiat yang maksiatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika hubungannya ada sangkut paut haknya makhluk, ya, maksiatnya ada hubungannya menyangkut hak makhluk, maka ada yang keempat, yaitu meminta halal. Kalau dicela ya minta maaf, uangnya atau hartanya diambil ya dikembalikan. Membunuh masuk mana? Masuk yang keempat, membunuh. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dia, taubat dalam maksiat membunuhnya, dia masih ada. Masih ada hak orang lain yang masih dia rampas, belum dikembalikan. Oleh karenanya Syekh mengatakan di sini, ya, walakin bimadza takunu taubah. Akan tetapi bagaimana cara taubatnya orang yang membunuh? Qatlul mu'mini 'umdan yata'allaqu bihi thalathatu huquq. Karena orang yang membunuh mukmin secara sengaja ada 3 hak yang dia rampas. Pertama, jelas haknya Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya haknya Allah Subhanahu wa taala, maksiat. Yang kedua adalah haknya orang yang dibunuh, haqqul maqtul. Yang ketiga adalah haqqu awliya'il maqtul, haknya keluarga pembunuh, keluarga yang dibunuh, keluarga yang dibunuh. Ada 3 hak. Ini karena banyak hak yang dirugikan, membunuh ini menempati dosa setelah dosa syirik dalam kitab ini. Beliau mengatakan amma haqqullah, adapun haknya Allah, fa idza taba minhu taballahu alaihi. Haknya Allah mudah, Allah Maha Pengampun, Tawwabur Rahim. Kita taubat, diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amma haqqul maqtul, adapun haknya orang yang dibunuh, fal maqtulu haqquhu indahu wa huwa qad qutila al-an. Ya. Haknya yang orang yang dibunuh, bagaimana mau minta halal? Orangnya sudah terbunuh. Orangnya sudah terbunuh. Ya, wala yumkin at-tahallul minhu, tidak mungkin minta halal darinya di dalam dunia. Walakin hal taubatuhu taqdi ay yatahammal Allah. Pertanyaannya, apakah taubatnya sang pembunuh tadi Allah bisa menjaminkan untuk sang orang yang dibunuh tadi? Ya, Allah jaminkan haknya orang yang dibunuh tadi. Beliau menyebutkan di sini, hadza mahallu nazar. Paragraf berikutnya. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan.
Faminal ulama man qala inna haqqul maqtul la yasqut. Sebagian ulama mengatakan haknya orang yang dibunuh tetap ada, tidak gugur. Li'anna min syurutit taubah raddul madzalim ila ahliha. Karena tadi syarat keempat dari taubat yang berkaitan dengan makhluk, dia harus mengembalikan haknya makhluk tadi. Sementara orang yang dibunuh nggak mungkin ya kita kembalikan ruhnya, nyawanya, bisa? Nggak bisa. Ya. Li'annahu qutil, karena dia telah terbunuh. Fala budda ayyaqtassa min man qatalahu yaumal qiyamah, maka dia wajib nanti diqisas pada hari kiamat. Ya. Disebutkan di sini adalah orang tersebut yang dibunuh didatangkan, kemudian dia baru diminta halal, dan bayarannya adalah pahala dan dosa, bukan lagi harta. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, walakin zahirul ayat, akan tetapi zahir ayat yang dibacakan tadi, allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan, fi suratil Furqan, di dalam surat Al-Furqan, ini pendapatnya Syekh Utsaimin, yaqtadi anna Allah yatubu alaihi taubatan tammah. Ayat tersebut berkonsekuensi adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia secara sempurna, dan haknya orang yang dibunuh dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat selesai. Nol sudah. Ya. Wa anna Allah jalla wa ala idza alima min 'abdihi sidqut taubah fa innahu yatahammalu anhu haqqu akhihi al-maqtul. Kata Syekh Utsaimin, dan jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran taubat seorang hambanya, maka hak hamba yang dibunuh tadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tersisa hak yang berapa? Ketiga, hak keluarga yang dibunuh. Beliau mengatakan fahuwa haqqu awliya'il maqtul wa hadza la budda minat takhallusi minhu. Yang ini yang wajib dimintai halal karena masih hidup di dunia. Bagaimana cara minta halalnya? Pertama, laporkan, ya, sang pembunuh melaporkan bahwasanya saya telah membunuh keluarga Anda. Resikonya 3. Qisas, dibunuh juga, dibebaskan, atau membayar diat. Ya, kalau sang keluarga pembunuh minta kamu harus qisas, ya sudah qisas. Harus qisas supaya seluruh hak selesai dia tunaikan. Alhamdulillah jika keluarga pembunuh mengatakan ya sudah, nggak apa-apa lah, yang penting kamu tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Ya, ini luar biasa ya, iman yang besar yang bisa mengatakan seperti ini. Atau yang ketiga adalah bayar diat. Ya, bayar diat. Diat itu ukurannya 100 ekor unta. Dan di dalam membayar diat, wallahu ta'ala alam, yang lebih rajih adalah boleh negosiasi. Silahkan, yang penting ridho si keluarganya yang dibunuh. Saya cuma mampu 50 ekor ini, gimana? Ya sudahlah, tidak apa-apa, yang penting kamu bayarkan saja. Ya. Atau bahkan keluarga pembunuh boleh minta, saya mau ngampuni kamu dengan syarat kamu bayar 1000 ekor unta. Berarti di atas diat. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Ya. Atau pas 100 ekor unta. Alhamdulillah kita sudah selesaikan bab 2, yaitu membunuh jiwa. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.